Bismillahirrahmanirrahim. Ghibah. Bagaimana kalau orang menggibah orang lain? Ini banyak di bapak-bapak, tapi lebih banyak di antara ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu lebih banyak ghibah daripada bapak-bapak. Bapak-bapak banyak pekerjaan, cari nafkah. Ibu ngerumpi kerjanya. Jadi mereka lebih banyak berbuat ghibah daripada bapak-bapak. Ya. Bahkan dalam pengajian mereka menggibah ya. Terkadang yang digibahi ustadznya juga. Ya. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Apa kalau ghibah bagaimana? Cara bertobat dari ghibah. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ghibah ada dua model. Yang pertama ketahuan. Ternyata orang yang kita ghibah itu tahu kalau kita menggibah dia. Apa yang kita lakukan tidak ada cara lain kecuali kita harus minta maaf secara langsung atau minta dihalalkan. Kalau tidak ketahuan, bagaimana? Apakah harus lapor? Ya ukhti, saya kemarin gibah kamu. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Ya Allah. Kamu kurang ajar. Saya kira sahib, ternyata kamu gibah saya di belakang. Bukan cuma itu, kemarin juga saya gibah kamu juga. Kamu bilang apa? Kamu pelit ya. Masya Allah. Lengkap. Apalagi? Apakah perlu kita ngelapor kalau kita menggibah seorang? Kata para ulama, tidak. Kenapa? Mudaratnya lebih besar. Allah kehendaki adanya persatuan di antara kaum muslimin. Bahkan Allah membolehkan bohong demi untuk bersahabatnya kaum muslimin. Ada dua orang bertikai, kita boleh bohong masuk agar mereka bisa damai. Persatuan, kesatuan hati itu sangat penting dalam Islam. Oleh karenanya kalau ada orang ghibah tidak ketahuan, maka cukup dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dia gibahi tadi agar memperbaiki citranya. Tadi dia bilang gemuk, oh dia enggak gemuk sebenarnya. Dibandingkan sumo, dia enggak gemuk sebenarnya. Itu sama aja. Jadi maksudnya cerita kebaikan-kebaikannya sehingga orang tadi citranya menjadi lebih baik. Kalau enggak dia mohon ampunan kepada Allah dan mohon agar orang yang digibahi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ghibah dosa yang tidak mudah. Ini pun kita enggak tahu bagaimana nasibnya di akhirat. Ya, tetapi tentu yang lebih pasti yang ini. Dia datang minta maaf kepada orang yang sudah dia gibahi. Ini lebih pasti. Tapi tadi para ulama membagi dua. Karena kalau tidak ketahuan kemudian dia cerita itu rawan. Rawan. Tetapi itu lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Kalau kita pernah menggibah seorang, udah kita datang dengan cara yang baik-baik. Kita bawa makanan, bawa hadiah, kemudian kita ngobrol baik-baik sampai mohon maaf sekali. Saya pernah berbuat salah sama kamu. Insya Allah kalau kita tahu orang tersebut pemaaf, dia akan mudah maafkan. Ya. Tapi kalau tiba-tiba dia mengatakan apa, dia banting tang, aduh, salah saya, qadarullah ya. Tapi saya bilang ini lebih hati-hati, ya. Kita minta maaf langsung kepadanya. Tapi kalau kita tahu tipenya pemarah, ya mending ya udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis yang pernah kita menggibahinya, itu lebih aman. Tapi kalau sudah ketahuan tidak ada jalan kecuali kita minta maaf secara langsung. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau orang tersebut tidak maafkan kita kecuali dengan bayar, maka bayarlah. Maka bayarlah. Ya akhi, saya pernah menggibahi, ya ukhti saya pernah gibahi anti. Saya sudah tahu kok, teman-teman lapor ente gibahin saya terus. Saya minta maaf. Enggak, saya enggak maafkan. Ya ukhti, tolonglah. Berapa kamu minta saya akan maaf. Yang penting saya maafkan saya. Ya udah 5 juta. Misalnya ya. Ya ukhti, gaji suami saya cuma 3 juta ya ukhti. 2,5 ya misal. Tapi kalau dia mau terima, lebih baik kita bayar dengan apa? Duit. Makanya kalau kita mau minta maaf, kita bawa hadiah, bawa oleh-oleh supaya menyenangkan apa? Hatinya. Kita kasih uang sama anak-anaknya, baru kita minta maaf sama dia. Insya Allah dia akan rela memaafkan. Ya. Rela memaafkan. Tapi kalau tidak, memang repot kita pada hari kiamat kelak. Makanya ibu-ibu jaga lisan. Jangan suka menceritakan kejelekan ibu-ibu yang lain. Apalagi bahan untuk menceritakan ibu-ibu yang lain sangat banyak. Ya. Terkadang kita gibahin tasnya model jadul dibawa-bawa terus misalnya. Kadang kita gibahi sendalnya, ya. Kadang kita gibahi bau keringatnya, kadang kita gibahi model jilbabnya,
kadang kita gibahi suaminya, kadang gibahi anaknya jorok. Semua kita banyak bahan untuk gibah di antara ibu-ibu. Jadi bahan tidak habis-habis untuk acara gibah di antara ibu-ibu. Makanya jaga lisan, jangan suka gibah, ya. Kalau kita gibah maka kita harus bertobat.